Okay, welcome everyone to science class. Today our topic is electricity. Yeah, there are two topics: the electrical safety in the home and the electrical component diagram. Yeah, in diagram, how to draw a symbol of component electrical. Yeah, so let's start our subtopic. First is the electrical safety in the home. Ini listrik yang aman di rumah itu seperti apa, ya? Can you see my screen now? Can you see? Yes. Okay. Yes. Miss, ini yang negatif number situ langsung ditulis jawabannya apa ditulis? Anoy chat ya, Anoy chat Miss Debbie aja. Ya, atau WA. Oke. Karena Miss Debbie akan mulai sekarang ya untuk science. Okay, from this lesson you will learn what is the electric shock. Kesetrum itu kayak apa? What is the effect? And then how the electrical safety device work. Gimana itu supaya aman electrical peralatan device-nya, electronical komponen di rumahmu seperti apa? How a plug colokan. A plug tuh colokannya should be wired correctly, ya. Let's start from the electricity. Di sini electricity itu apa? Please read. Electricity is a flow of electric charge along a wire. Electric charge. Makanya kalian suka bilang kan, laptopnya di charge dulu, Miss. HP ku lowbat, mau di charge dulu. Bilangnya CHAS gitu. Padahal harusnya gini ya, charge, ya. Mau di charge dulu. Mau di charge bukan cas gitu ya. Electricity karena apa? Karena di dalam electricity itu ada listriknya. Jadi ada listriknya yang mengalir. Mengalir di mana katanya? Along a wire, sepanjang kabel. Wire itu kabel. Tolong kata-katanya, istilah-istilahnya diingat-ingat ya. So electricity is a flow of electric charge along a wire. Sekalian lihat ini lingkaran-lingkaran nih, ya. Ini tanda negatif, negatif, negatif. Ini adalah muatan elektron namanya. So electron charge, ya. Muatan elektron yang mengalir. Jadi listrik itu mengalir, ya. Dan harus ada medianya, yaitu along the wire, yaitu melalui kabel. Berarti di dalam kabel, ya. Di dalam kabel itu ada, Nah, let's see. listriknya tembaga ya? Ya, betul. Let's see. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Bagus nih. You respond. Nah, can you see my screen now? Yes. This is what we call metal wire. Kawat kabel itu di dalamnya kayak gini warnanya, coklat keemasan, jingga ya, shiny, and it's made from copper. Ini terbuat dari tembaga. It can be apa ini namanya, roll ya, bisa digulung-gulung karena ini soft, jenis metalnya soft. Jadi seperti benang dia, lihat itu seperti benang ya. Miss Debbie punya di lab ya, kapan-kapan kalau kita ketemu di sana ya. You wanna see in the lab, Miss Debbie kasih tunjuk. Ada di Mr. Alex juga, ini di gulung-gulung ini ya. So it conduct the electricity. It can give the electric charge flowing through this wire. Jadi ini kawat metal ini, karena ini metal ya, conduct berarti bisa mengkonduksi atau bisa memberikan tempat for the flowing charge of electron, mengalirkan elektron listrik yang tadi itu. Without this, ya, without this, it cannot flow. The electric charge cannot flow because this is a conductor. Karena ini adalah konduktor. Jadi metal ini, metal wire tembaga ini adalah konduktor. Siapa yang tahu itu apa itu konduktor? Miss Debbie review again. Konduktor. Yuk, cepat.
Konduktor adalah bahan yang bisa atau yang tidak bisa. Yuk. Apa Miss Devi? Konduktor. Ditulis nggak? Bisa apa? Ditulis nggak? Bisa? Bisa. Bisa apa? Menghantarkan listrik. Nah, menghantarkan listrik atau panas. Betul. Ingat-ingat ya, ini namanya metal wire. Sekarang mesti dikasih lihat lagi. Miss, nanti kita tuh bakal belajar tentang perkasan ya. Sekolah Maya nggak ada tugasnya. Ada di sini tugasnya. Di sini. Sekolah Maya untuk mengajukan aja. Nah, electricity can come atau dapat disuplai dari dua hal, yaitu dua barang, yaitu baterai dan main supply. Main supply itu PLN, ya. Di rumahmu seperti ini nih, ini di sini mati lampu nih. Berarti dari PLN tidak mengalirkan listrik. Dari something, misalnya lagi ada perbaikan gitu ya. But I have a battery. Kamu punya baterai nggak di rumah? Nih, punya baterai nggak? Punya. Yang silinder juga bisa ya. Yang silinder atau yang ini kotak ini ya, the cube. Ini biasanya 9 volt, yang silinder itu lebih kecil, dayanya lebih kecil ya. So this is what we call also the supply of the electricity. Without this supply, kalau nggak ada supply baterai atau yang dari PLN ini main supply, you cannot have the electricity. Ya Mabel. Miss, air tuh bisa menghantarkan listrik kan? Nah, itu nanti kita mau bahas. Aku pernah pakai alat listrik untuk di kaki gitu. Ya. Satu kakiku terus masuk air, satu kakinya adikku terus tangannya masuk air terus setrum. Nah, ini kita mau bahas ini. Bagaimana electrical safety in the home, bagaimana listrik yang benar di rumah itu. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu ya. Ini yang namanya wire ya. Itu ada dua hal di dalamnya, yaitu satu, coba dibaca ini. Yang titik 1 coba dibaca please. The metal wire. Ini yang tadi, yang gambarnya, yang video tadi itu yang digulung-gulung ya. Copper yang bisa digulung-gulung, kemudian dia adalah konduktor, bisa menghantarkan listrik. Number 2 is, coba baca. The plastic coating around the metal wire. Kalian bisa lihat ini nggak kabelnya Miss Baby? Bisa cari lagi, nanti aku ke disconnect. Bisa ya, lumayan ya, bisa lihat ya. Nah, this one ya consist di dalamnya content of metal wire yang tadi warna coklat keemasan tadi, and yang black ini ya, ini cover with the plastic coating. Jadi mesti pegang nih, kesetrum nggak? Kesetrum nggak? Nah, coba. Kemudian juga laptop kalian kan juga, atau HP kalian kan juga dicas ya. Nah, ini pegang ini plug ya, plug tadi colokan. Kesetrum nggak ini? Kesetrum nggak? Kenapa? Why? Why you don't have the electric shock? Karena tidak bisa menghantarkan listrik. Ya, because it is banyak light. insulator. Karena ini adalah insulator, atau bahasa Indonesianya isolator. Harus dibungkus. So be careful when in your home you found kamu kalau di apa namanya, halo, kalau di rumahmu ayamnya berisik banget. Iya ya. Kok kedengeran? Kalau di rumahmu ada open wire, di rumahmu ini kabelnya terkelupas ya, terkelupas, so be careful, you will get the electric shock. Coba sekarang Melba cerita, how can you get the electric shock? Dari alat listrik untuk kaki itu, untuk 2 kaki baru bisa nyala. Kalau cuma 1 kaki yang tempelin dia nggak nyala. Nah, terus gimana aku pengen coba. Ceritanya gimana? Melbert ini menyiapkan apa? Coba Melbert videonya dibuka. Oke, bentar, alatnya dilihat. How can you get the electric shock? Kok bisa kesetrum di rumah tuh gimana tuh?
Ya coba-coba aja itu pakai air sama alatnya yang itu. Alatnya Nah, apa? terus Alatnya sama apa? adikku, Alatnya apa? alatnya kayak untuk kayak gini. Jadi Melbet ini menyiapkan apa? Menyiapkan air di dalam apa gitu, coba. Airnya di dalam apa? Kayak gini, Miss. Oh, Nanti buat kaki. Ini sama sini. itu kan buat terapi kan? Terus ini kakiku, ini kaki adikku. Nah, terus tanganku masuk air, tangannya adikku masuk air juga. Terus kesetrum. Seharusnya kan tidak boleh kena air kan? Betul? Bukan alat yang dicemplungin sih, tangannya yang dicemplungin. Nah, memang sengaja ya? Ya, sengaja ya? You wanna try? Iya. Kamu sengaja mau coba gitu ya. Nah, sekarang Miss Debbie asking everyone here. Miss Debbie ask everyone. Di remove dulu. Nah, Miss Debbie will ask everyone. Why Melbet and his brother, brother or sister, can get the electric shock waktu tangannya itu dicelupkan air lalu dipegang ke yang tadi, ke yang alat tadi. Panuan listrik kalau kepompo bisa nyetrum. Nah, kan berarti what is the role of the water? Jadi air itu sebagai apa? Kayak bisa Konduktor. menghantarkan listriknya. Miss. Nah, namanya apa? Something that can conduct the electricity. Konduktor. Konduktor, ya. Jadi karena ada airnya, ya, and the water, and your body, tubuhmu, kamu minum air kan? Banyak kan? In your body has a lot of water also. Udah tangannya basah, bodymu juga banyak air, ya. And then the electricity come from the device tadi, dari alatnya Melbet tadi, electricity-nya itu masuk ke badan kita. So what will happen? What did happen? Melbet rasanya gimana? Rasanya gimana? Ya kesetrumnya nggak sakit sih, soalnya itu untuk sakit. memang untuk Wow. pijet. Wow. Jadi kayak brrrr gitu tuh. Oh, tapi memang itu alat terapi ya. Itu alat terapi ya. Ya Kalau tidak terapi, kira-kira gimana kalau kesetrum itu rasanya? kaget. Coba semuanya baca. Sakit. Semuanya baca yang ini. Electricity is, ayo everyone please read. Electricity Electricity is dangerous and can kill. An An electric Electric shock can kill muscles, affect your nerves, paralyze you, stop your heart beating. stop heartbeat, You can get an electric shock from anything which is which plugged is in or released connected plugged in to the main supply. Ini nih. Why? Di rumah itu you must be careful because the electricity is can dangerous and can kill you, ya. Kalau Melbet tadi kan pakai alat terapi, jadi dia nggak masalah. Tapi if it is the open wire, kalau itu kabelnya terbuka atau kamu ada colokan tahu ya? Colokan listrik tahu ya? Ya. tahu? Kalau itu tanganmu coba-coba dimasukkan, oh, you will get the electric shock. Yes, Pranav? Pranav mau Aku baca? pernah dulu waktu mau You can speak in English. coba when I wanna try to use a electric guitar, I got a shock. I don't know how. Maybe you touch the Just metal from wire. Maybe you touch the metal No, wire. it's just from the electric guitar. I'm just like holding it and I got a shock. So the electric guitar is connect to the main supply, ya. It must connect. Pasti udah Yes. dicolokin kan? Ya, to the main supply. Nah, main supply-nya itu seperti yang ada di rumahmu kayak gini ya. The plug. Ini karena ini namanya plug colokan. Can you see this my screen? Can you see my screen now? Halo. Yes, I can. Oke, everyone. Ya. Siapa? Siapa lagi? Nah, ini ya, bisa bilang. Halo? Ada yang mau bicara? Halo? Ya? Ada yang mau bicara?
Halo? Yes, Miss. Screen-nya bisa kelihatan nggak? Bisa. Bisa. Oke. Lihat yang ini yang bolong ini namanya plug. Ulangi, namanya apa? Plug. This biru-biru ini namanya MCB, mini circuit breaker. Ini yang dari supply-nya. Ini yang memutus menyambung listrik di rumahmu. Ya, kalau mati lampu coba aja lihat. Mati lampu itu nanti dia ke ini ya, apa namanya, atau bahasa Indonesia itu jeglek gitu ya. Kalau jeglek itu nanti dia belok ke kiri ini nanti. Ini yang memutus aliran listrik di rumahmu, namanya MCB. Yang ini plug, yang ini namanya di video kali ini. Yang ini namanya saklar switch. Kita lihat bentar ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Cukup jelas ya. Dengarkan ya, dengarkan sebentar. Ini saya akan mempraktekkan cara memperbaiki saklar. Masalah pada saklar ini biasanya ada yang ganjel, ada yang nyala nggak, kadang kotor, kadang juga kabelnya terlepas. Pertama-tama sebelum memperbaiki saklar, jika kalian bukanlah orang yang profesional, maka matikanlah MCB. Ini matikan MCB-nya. Ini simulasi aja ya. Dari PLN-nya. Setelah MCB dimatikan, kalian bongkar obeng plus ini, kalian muntir, kalian putar obeng plus ini sampai kendo, sampai ini juga sampai kendo ya. Setelah kendo itu ini bisa ditarik dari rumahnya, bisa ditarik. Nah, akan terlihat kabel seperti ini ya. Kabel yang ada jamperannya ini adalah kabel power Ya, ini yang merah-merah. dan untuk itu yang dari main ini supply. adalah kabel dari saklar, output Ya, dari saklar. yang Pokoknya yang ada tombol putih nyambungnya itu dari ini yang itu peralatan adalah kabel elektronik. jamperan untuk power. Kalian bisa lepas dulu. Kadang Dengan ini cara dipencet. ada bautnya ya, bisa dikerasi. Kalau kendo bisa dikerasi. Ini saya lepas dulu. Melepasnya tinggal ditekan saja, lalu ditarik. Ini juga ditekan saja, tekan lalu ditarik. Nah, guys, itu dewe. Nah, seperti ini adalah bentuk saklarnya. Oke, tadi kelihatan jelas? Everyone? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, itu tadi ada yang namanya ini. Ngelek-ngelek Nah. tapi ya, Miss. Oh, ngelek ya. Miss Debbie tell you. Miss Debbie kasih tahu kamu karena itu yang ada di Indonesia, ya. Itu yang ada di Indonesia seperti itu dan apa namanya? Videonya berbahasa Indonesia karena itu yang ada di sini. Sebentar, kok jadi nyala. Nah, sedangkan yang di sini gambar ini sudah kelihatan gambar ini, the plug Kelihatan atau colokan yang tadi itu, it's not the same. Yang ini nggak sama ya. Yang ini nggak sama nggak sama dengan yang video tadi. Karena ini bukunya kan berbahasa Inggris dari luar. Ini tidak sama ya. Jadi Miss Debbie kasih tahu tadi, hanya ada dua jenis yang di dalam saklar yang tadi itu. Di dalam switch itu dari main supply dan dari peralatan elektroniknya. Kabelnya hanya ada dua tadi itu ya. So it's not the same. Kemudian ya, ada lagi yang namanya ya apa? The experiment with the kite and yang eksperimen using layang-layang sama kunci pas hujan deras itu maksudnya gimana, Miss? What are you talking about?
Kamu tuh ngomong Kayak apa? eksperimennya Thomas Alva Edison dulu yang pakai layang-layang. Itu kan dia mau mendapatkan namanya electric static ya. Dia mau mendapatkan listrik secara tiba-tiba gitu kan, itu electric static gitu. Itu ada dua jenis elektrik yang mengalir. Nah, kalau Miss Debbie talking about the electric charge that flow, yang mengalir melalui kabel, ini yang dibahas di sini, bukan elektrik statik ya. Kalau si Thomas Alva itu dia mau mendapatkan elektrik yang tiba-tiba gitu, yang tiba-tiba kemudian putus. Kalau ini enggak, ini yang mengalir. Nah, makanya di rumah itu diberikanlah namanya the fuse. This is usually to give the electronical device, yang alat-alat di rumahmu yang biasanya besar, misalnya AC. Ada fuse-nya. Fuse untuk apa? Let's read. 1, 2, 3. Yuk. A fuse. A fuse is a thin piece of wire which will melt when too much current current pass through it. Stop. Stop ya. Nah, apa itu fuse? Fuse itu sekring. Ya, sekring ini diberikan di alat-alat yang besar, misalnya AC. When the electricity-nya, kan ini tadi bicara tentang flowing charge ya, yang mengalir terlalu banyak, terlalu berat ya, the fuse will melt. Dia akan memutuskan arusnya, memutuskan listriknya, so the AC still. Jadi AC-mu itu enggak rusak, itu contohnya alat yang besar. AC-mu enggak rusak, kenapa? Ketika terjadi arus yang besar, tiba-tiba electricity-nya banyak masuk ke AC, kemudian fuse ini akan putus. Ya, ini wire-nya akan putus, menyelamatkan AC-mu. Jadi penting tidak fuse ini? Penting. Ya, to save your electrical device, to save ya. Ini penting ya. Kalau di luar negeri itu setiap colokan yang plug tadi, yang colokan tadi itu ada ya, fuse-nya. Tapi di Indonesia itu ataupun di saklar yang tadi di video itu waktu dibongkar tidak ada fuse-nya. Kalau di luar negeri itu ada, katanya seperti itu ya. Nah, kemudian so those all the electrical safety in the home. Satu, kita bahas tentang electric shock. That's why we have to be careful. Jangan sampai kamu memegang electrical component di rumahmu, misalnya dicolok, megang colokan listriknya itu dengan tangan yang basah. Just like Melbert tadi ya, kesetrum, nggak boleh basah, because our body also conductor. Yang kedua ya, you also learn about how the fuse can save the electrical device in your home, and you also learn what is electricity. Electricity is the flowing charge, muatan yang listrik yang mengalir ya. Kemudian juga ada yang namanya MCB yang tadi biru-biru tadi di video, itu untuk pemutus penyambung listrik. If you want to fix something, jadi kalau kamu mau memperbaiki sesuatu di rumah harus diputus dulu itu ya, dipindahkan dulu ke off. Sampai sini ngerti? Ngerti nggak? Ngerti. Oke. Kayaknya tahu. Ada question? Ini tentang peralatan yang ada di rumah, elektronika yang ada di rumah, listrik yang ada di rumah. Jangan sampai kamu kena kesetrum. Kemudian jangan sampai if you found the open wire, kalau kamu melihat kabel yang terbuka, you have to selotip it. Kamu harus bungkus dengan selotip. Itu emergency aid-nya. Jangan sampai kamu biarkan kabelnya itu dalamnya yang coklat keemasan tadi terbuka. You will get the electric shock. Ya, sampai sini ngerti? Ngerti? Any question from the electrical safety in the home? Ada question nggak? Tidak boleh chat ya kalian. Kalian ini chat apa sih? Kalian chat apa ini? Hah? Nggak tahu. Ini sama buknya biasa. Apa itu Miss? Tapi kalau nggak pakai sandal katanya bisa kesetrum. Nggak pakai apa?
nggak pakai sandal. Buat pakai sandal. Betul. Tapi kalau tanganmu kering, asalkan you don't put in your finger into, jangan masukin ke dalamnya. Ini kan plugnya, jangan masukin ke dalam. Atau coba-coba pakai paku misalnya, paku kamu pegang masukkan, oh you will get the electric shock. Meskipun kamu pakai sandal, because this main supply. Ini utama dari PLN 220 volt namanya. Bahaya. Ya, kalau baterai, silinder baterai itu cuma 1,5. Yang tadi ini 220. You will get the electric shock. Emang volt tuh buat apa? Emang volt tuh kayak listriknya gitu. Iya, PLN, dari PLN itu main supply ya. Gitu. Volt maksudnya tuh kayak itu. Maksudnya buat itu listriknya gitu Kekuatan. bisa tuh kayak. Volt itu kekuatan yang mendorong electric charge-nya tadi itu. Oh. The power that push the charge. Berarti Through kalau the cable. pegang berarti bisa langsung mati gitu, wes. Kalau kamu pegang dengan tangan terbuka, makanya kalau membetulkan, tadi di video tadi gimana? If you want to fix something, you need to turn off the MCB, miniatur circuit breakernya itu di off dulu ke sebelah kiri, dimatikan dulu. Gitu Jadi ya. kan buat yang amatir, kalau yang udah pro nggak usah dimatiin. Ya nggak bisa juga. Ya nggak bisa. Maksudnya itu kan itu emergensinya pertama kali. Kamu kalau nggak punya pengetahuan tentang listrik sama sekali, matikan dulu, gitu aja, ya. Jangan sampai dengan tangan terbuka kamu membetulkan sesuatu, itu maksudnya. Sampai sini ngerti? Ya ngerti. Oke, gitu ya. Sekarang kita akan siapkan bukumu. Silakan siapkan buku, penggaris, dan Udah, Miss. ruler, book, and pencil. Beta pencil. Ini gimana, Miss? Ini udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Ya, Udah. Miss Dewi bacakan nyiapin ya. apa? Buku, penggaris, sama Penggaris pensil, dan atau pensil. pulpen? Ya nanti ini tugasnya nih ya. Sekarang you already learn baterai tadi kan, sumber listriknya tadi dari mana? Baterai ya, yang kalau di rumah namanya main supply. Ya kalau untuk praktek ini dari baterai. Baterainya ini ada disebut cell, in English we call cell for the battery, yang silinder itu, yang mungkin kamu punya di rumah untuk jamu ya, biasanya untuk batu jam kan. Kemudian the symbol of the component of cell ini pakai garis panjang dan pendek. Miss Dewi kasih tahu, yang tombolnya, yang garisnya panjang itu plus, yang garisnya pendek itu negatifnya, the elektronnya tadi, electric charge-nya tadi ya. So the electric, Kita kerjain exercise ini A jangan, atau ini B, Miss? dengarkan dulu, jangan digambar, dengarkan dulu. The battery consists of the electric, ya kan? Baterainya isi electricity kan, ya. Kalau di rumah kan yang tadi dari main supply tadi yang colokan. Kalau untuk praktek kan dari baterai, ini disebut cell dan simbolnya adalah panjang dan pendek, plus and minus. Nah, kenapa di ini ada straight line in the left, on the left and on the right? Kenapa di kiri di kanan ada garisnya that show the cable, that show the wire? Itu menunjukkan bahwa kutub positif negatifnya ini, lihat nih, ini kan ke kiri, ini ke kanan. Ini to the left, ini to the right, ya kan? Nah, itu ditunjukkan dengan gambar garis lurus. Itu kabel maksudnya. Ngerti? Ngerti? Ya, Bile? Jadi kita ngerjainnya itu saya cuma Miss ngapain Debbie ya? tidak bilang tentang mengerjakan dulu. Miss Debbie tanya tentang selnya dulu ini. Sudah ngerti apa belum? Everyone? Sudah. Nanti dulu ya. Iya, Nanti dijelaskan tugasnya. belum Sekarang ngerti, Miss. how to draw the komponen. Ini namanya komponen ya. Ini namanya komponen. Apa itu komponen? Adalah barang-barang yang di-connect atau yang disambungkan to make a circuit. Jadi barang-barang ini ada yang namanya sel atau baterai, ada yang namanya bulb. Ini gambarnya seperti ini ya. Nah,
ada yang namanya bola lampu. Kalau kamu punya senter di rumah, ya, itu ada bohlamnya di dalamnya. So this is what we call bulb. Ini bulb namanya. All these component connect each other to create a circuit path, untuk membentuk suatu rangkaian. Ini disambung-sambung nih, ya. If the switch, ini namanya switch tadi yang saklar cetek-cetek di rumahmu itu, ya, switch digambarkan dengan ini, switch. If the switch is open, ini kalau saklarnya terbuka. Nih, coba lihat. Ini saklarnya terbuka apa tertutup? Terbuka. Open. If it is open, do you think that the electricity will Terbuka. flow? Miss Debbie asking, do you think if the switch is open, the electricity will flow? Akan ngalir nggak ini dari baterai ini? No. Akan ngalir nggak? No. Tidak. No. Electricity-nya nggak ngalir. So, electricity circuit itu ada dua, yaitu open circuit, ya, yang terbuka ini, dan yang tertutup, close. When the switch is closed, the electricity will flow. Karena kalau ini ditutup, ini switch ya. Ini tadi kan ada di sini ya, di tabelnya. Kalau Miss Debbie tutup, kasih garis, ditutup nih ya. What will happen to the electricity? It will flow. Flow. The electricity will flow through, melalui lintasannya itu, ya kan? Nah, ini panjang, ini pendek. Ini tadi lambang apa? Lambang itu baterai kecil. Baterai satu. Kalau mau dua kayak gini nih jadinya nih. Lihat lihat yang tabel nomor 2. Lihat yang ini. Ini isinya 2 maksudnya. Ini 1, ya kan? Ini kan 1. Kalau disambung lagi ya jadi 2 baterainya. Kalau nyambungnya kalian, Boleh. ya nyambungnya kalian bagaimana? Soalnya mana sih? Pardon? Soalnya mana sih? Soal apa? Kan ada soalnya kan? Soal apa? Yang nanti dikumpulin di sekolah nggak ya? I'm not talking about the assignment now. I'm talking about this table, the component. Please focus. Fokus dulu ya. Oke. Nah, dengarkan, nanti ngerti kok. Dengarkan, ini menggambar how to draw the component. Jadi kita bilang ini namanya apa tadi? Komponen. Kalau komponennya disambung-sambung membentuk suatu rangkaian yang di atas ini namanya circuit. Kalau circuitnya open, what will happen to the electricity? Kalau dia open, Will not flow through. ya, kalau dia open, dia tidak akan mengalir ya. Kemudian kalau dia tertutup, switch close nih ya, close switch, berarti electricity-nya akan mengalir. Flow. Ya, flow. Kemudian ada motor dan buzzer. Motor itu digambarkan sebagai something that move. Misalnya kipas angin dicolokin ya, kabelnya dicolokin, lalu kipas anginnya bergerak. That's what we call motor, ya. Kemudian kalau buzzer itu yang bentuknya yang menghasilkan bunyi, sound. Ya. Sampai sini ngerti nggak? Ada electrical component. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang barang-barangnya. Jadi komponen itu barang-barangnya. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang barang-barang? How to create a circuit? Bagaimana membuat suatu rangkaian listrik itu? You need the component. Aku mau tanya. Ya. Itu dikasih tanda X sama yang apa itu yang bulb itu dikasih tanda X sama yang motor dikasih tanda M itu kenapa ya? Yang mana ya? Yang ini bulb bulb. itu Ya, kenapa? bulb. Itu tanda lampu, itu simbol lampu. Thank you, Bile. Itu kalau simbol yang lampu. motor- Simbol lampu ini kayak gini lah. Simbol bohlam lampu itu ini kabel, ya kan, straight line-nya di kiri di kanan. Lampunya sendiri gini, lingkaran lalu tanda X. Ya. Kemudian ini di kanan ada kabel lagi. Nah, this picture ini, buku ini, gambar ini ada di Sekolah Maya yang page 46. Miss Debbie tunjukkan ya.
Ini di Sekolah Maya page 46. Silahkan di-download yang ini. Kalian sudah lihat belum ini? Di layar. Sudah lihat? Sudah lihat? Miss itu Udah. kan udah itu tuh download yang buat electrical komponen itu. Nah itu tuh aku print Miss. Oke. Oh, yang ini. Enggak, yang ini. Maksudnya page 46 sekarang sudah kelihatan di layarmu? Sudah? Udah. Oke. Nanti diklik ya. Kemudian akan muncul gambar yang tadi. You will see my picture as before. Kamu akan lihat gambar yang ini. Nah, this picture, tolong sekarang tulis, anak-anak sekarang tulis komponen. Kata-kata ini tolong ditulis, komponen. Tolong sekarang tulis, cepat ya. Oke. Kemudian satu lagi, simbol. I have finished. Ya, satu lagi simbol. I am speed. Ya. Kemudian, please pay attention. Sekarang perhatikan. Yang ini kalian tidak gambar. Kalian hanya menggambar tabel yang ini saja. Silakan nanti tulis di bukumu. Dengarkan dulu. Silakan tulis di bukumu. Menggambar tabel. Lalu komponennya tulisannya di sini. Komponen tulisanmu di sini. Lalu yang sebelah kanan ini simbol. And then you give the number on the left. Kemudian berilah nomor 1, 2, 1, 2, 3, sampai 8. Miss Debbie repeat ya. Draw the table without the picture on the left. Do you understand? Understand. Okay. And give the title. Di atasnya dikasih tulisan komponen, yang sebelah kanan simbol. And then you take picture, then submit in Maya School. Miss Devi, Ya. berarti gambar kayak sama Miss Devi aja. Sama kayak Miss Sama Devi. seperti yang ini, sama seperti bukumu ini. Jadi kamu gambar, tulis, bikin tabel, ya. Kemudian digambar, Habis itu dikumpulin. di take picture. Jadi Miss Devi nggak mau yang ini, Miss Devi maunya yang gambarmu sendiri. Buatlah tabel, beri nomor 1 sampai 8, kasih judul di atasnya komponen, lalu satu lagi simbol. Gambar. Ini Berapa digambar. gambar itunya? Tabelnya. Ya coba lihat ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada di mana? Ada di Sekolah Maya halaman 46. Please klik download dulu. Ya. Jadi di sini mati lampu, blackout, and my laptop now is low bat. Jadi kalau nanti putus, silakan kalian klik page 46 tadi di Sekolah Maya. Lalu salin gambar dengan gambarmu sendiri. Give the title, beri judul yang tadi itu, ya. Buatlah tabel, take picture and submit. Mengerti? Miss, jadi misalnya nomor 1 kan sel. Jadi aku gambar itu selnya. Yang sebelah kanan. Yang ini tidak digambar. Jadi aku Ini judulnya. tulis komponen sama Ya, simbol. Simbol. Lalu apa yang kamu gambar? Yang kan simbolnya ini. Yang sebelah kanan ini yang kamu gambar. Ya. Ada di mana ini? Ada di Sekolah Maya page 46. Silahkan di download dulu karena laptop Miss Debbie low bat dan sekarang di sini mati lampu. Ini udah ngezoom dari tadi kan? Ya, dari 6C, 6B. Jadi simbolnya tinggal disalin atau Disalin. buat You sendiri. draw. You draw by yourself. Kamu gambar sendiri. Oke. Jangan Miss Debbie jangan dikasih yang picture ini, jangan. I already have this one. Miss Debbie wants your drawing picture. Ngerti. Ngerti ya? Gampang kan? Gambarannya kita tuh yang simbol kan? Pardon? Maksudnya gambarannya kita kan yang simbol kan? Iya. Di dalam tabel loh ya, yang rapi ya. In a table. Is that clear? Clear. Jadi yang dibuka sama halamannya Nah, diulang lagi. Halaman berapa tadi?
Halaman berapa? Coba yang sudah ngerti halaman berapa? 46. 46 yang ini. Yang ini. Ada yang mau tanya lagi? Dua. Oke. Habis ini langsung ya, digambar ya. Yuk, sekarang masih 7% baterainya Miss Debbie, silahkan gambar sekarang. Kalau sudah selesai, submit langsung, boleh leave meeting. Mana tabelnya, Miss? Oke. Share ya. Aku ngertiin komponen sama Ini Tapi pokoknya pas aku pakai sekolah Maya itu suka Jadi error pas aku nyalakan mau sampai file. benar-benar mati ya laptopnya. Silakan digambar sekarang. Kemudian ini judulnya komponen. Ya. Kemudian yang kanan ini namanya simbol. Silakan digambar sekarang mumpung masih bisa nyala ini. Oke. Lalu if you finish until Dapat semua 8, ya 1 sampai 8. Kalau udah selesai nanti di take picture, submit in Maya School. Submitnya di mana ada tulisannya? Klik di sini. I'll submit it a little bit later. Sekarang, yuk sekarang kerjain yuk. Sekarang. Terus Oke. nanti boleh leave meeting. Debbie ke toilet dulu ya. Oke. Okay, I'll take a photo. Yang dikerjain beto, Miss. Halo. Miss itu komponi ya? Komponen ini ya tulisannya. COM P O N I N T S components. Miss, nanti ada nanti ada pelajaran tekanan atau apa gitu ya? What is your subject later? 12:30 nanti kalian nge-zoom apa? Miss, tugasnya gambar B. Yes.
Nah, nanti ketemu lagi nge-zoom in the next 2 weeks ya. You are going to create. Nah, nanti kamu baru 2 minggu lagi bikin rangkaian seri paralel itu seperti apa. So this is the first basic to create the diagram ya, to create the circuit. Untuk menciptakan rangkaian ini kamu harus tahu simbol-simbolnya. Karena nanti di gambarnya itu dalam bentuk simbol ya, membuatnya itu. Gambar dulu baru bikin barangnya. Seperti itu ya. Yang udah selesai siapa? Terus nanti Take picture. Kalau udah selesai take picture. Udah selesai, aku udah selesai, aku udah selesai. Udah submit. aku udah selesai Udah submit belum? submit. Udah aku submit. If you have submit, you can may leave the meeting. Bye, Albert. Bentar. Thank you, Miss. Ya, Aku siapa mau ini? stay dulu. Submit dulu ya. Ada tulisan klik di sini. Ya. Udah submit. Oke, bye. Siapa lagi yang udah? Thank you, Miss. Ya, siapa lagi? Sean, did you done? Did you do? Bentar lagi. Oke. Miss sudah. Siapa ini? Who's this? Who's speaking? Rain. Oke, Rain, bye. Melif. Yo, mumpung belum mati laptopnya ini. Yo. Masih bisa nemenin kalian. In the next week, you will create the circuit series and parallel with the simulator ya. Nggak pakai barang tapi nanti pakai simulator yang ada di websitenya. Oke.